Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rahayu SPD MAK. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Pasundan Bandung. NIP 235072042, nomor UKG 200102118568. Hari ini, Rabu 6 Maret 2024, akan melakukan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan PBL di kelas 11 IPS 3 SMA Pasundan 2 Cimahi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, di siang hari ini mudah-mudahan kalian tetap bersemangat ya di pelajaran akhir ini, yaitu pelajaran ekonomi. Ya. Nah, gimana kabarnya hari ini ya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, Ibu mau nanya dulu ya, siapa yang hari ini tidak hadir? Ya, ada 3 orang yang tidak hadir ya. Nah sekarang Ibu mau, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, boleh dipimpin oleh Mercy. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal
namanya dulu ya. Ini belum. Ya udah. Jadi sebenarnya anak yang tidak hadirnya ada 3 orang ya. Nah sekarang coba ibu ingatkan kembali tentang pembelajaran adik-adik kalian yang kemarin ya, tentang motivasi pembelajaran supaya kalian itu masih tetap termotivasi ya. Oke, coba apa yang kemarin kalian ketahui dulu tentang APBN-nya? Masih ingat tidak tentang APBN-nya? Ya, coba siapa yang mau? Aku dulu. Ya, boleh, adik. Apa itu tentang APBN yang kamu APBN itu Amaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, artinya tuh apa sih rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR. Selanjutnya, boleh ada yang menjelaskan lagi tentang dari mana sih sumber daripada APBN? Masih ingat tidak siapa yang mau? Serta masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Ya. Ada fungsi daripada APBN? Ya, silakan, siapa yang mau? Boleh? Fungsinya ada fungsi alokasi, distribusi, sama stabilisasi. Ya, ada fungsi alokasi dan juga stabilisasi yang kalian ketahui. Nah, sekarang kita akan menjelaskan hari ini ya. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tentang APBD ya. Hari ini aku akan membayar uang air di kantor PDAM di daerahku. Lihat, ada aktivitas pembayaran yang dilakukan di sini. Aku teringat bahwa PDAM itu salah satu dari badan usaha milik daerah atau BUMD, yang artinya BUMD itu penyertaan modalnya berasal dari APBD. Pasti kamu pernah mendengar istilah APBD itu, bukan? Sebenarnya APBD itu apa ya? Terus apa bedanya sama APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD itu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Berbeda ya dengan APBN. APBD ini anggaran daerah, jadi yang melaksanakan tentu juga dari pemerintahan daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota, yang kemudian disetujui oleh DPRD. Sehingga secara umum APBD itu dapat kamu artikan sebagai rencana keuangan pemerintah daerah, baiknya ruang lingkupnya saja, di mana sumber pendapatan dari daerah itu sendiri. Contohnya pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan pajak reklame. Ada juga distribusi daerah berupa parkir, kebersihan, dan retribusi pasar. Dan yang terakhir ada hasil badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua, dana perimbangan, yang artinya ini merupakan dana hasil transfer dari APBN ke APBD atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Contohnya bagi hasil pajak, di mana yang termasuk pajak di sini yaitu PPH dan PBB. Kemudian ada bagi hasil bukan pajak, biasanya berasal dari sumber daya alam daerah masing-masing. Ada juga dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK, berupa dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perikanan yang ditransfer oleh pemerintah ke daerah. Dan sumber pendapatan daerah terakhir ada penerimaan lain yang sah, berupa pinjaman daerah, hibah, dan dana darurat. Kalau tadi kamu sudah tahu berbagai sumber pendapatan daerah, sekarang kamu juga harus mengetahui jenis pengeluaran daerah. Jenis pengeluaran daerah ini dibedakan menjadi 2 macam, ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Seperti yang kamu ketahui, belanja langsung itu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Contohnya nih, belanja pegawai berupa upah pegawai kontrak, pelatihan, dan kursus pegawai. Kemudian belanja barang dan jasa, seperti seragam PNS, dan belanja modal berupa infrastruktur daerah. Sedangkan belanja tidak langsung itu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatannya. Contohnya belanja pegawai, biasanya berupa gaji PNS. Ada belanja bunga,
Ini digunakan untuk pembayaran utang bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan. Biasanya untuk partai politik di daerah tersebut. Nah, itulah pembahasan mengenai pengertian, tujuan, sumber pendapatan, dan jenis pengeluaran. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang APBD-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini kompetensi dasar yang ada di dalam APBD. Ini tentang menjelaskan, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian daripada APBD, kemudian menjabarkan tentang fungsi dan juga tujuan daripada APBD, dan mengklasifikasikan ya sumber-sumber penerimaan daripada daerah, menganalisis daripada jenis-jenis belanja daerah, kemudian mengidentifikasikan hasil analisis, fungsi dan juga peran APBD dalam pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa itu dapat menjelaskan pengertian daripada APBD, menjelaskan fungsi dan juga tujuan daripada APBD, mengklasifikasikan sumber-sumber penerimaan daripada daerah, kemudian menganalisis jenis-jenis belanja daerah dan juga menganalisis fungsi dan peran APBD pada pembangunan ekonomi. Lalu ada apa lagi? Yang kalian tahu dulu APBD-nya ini menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD ini rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memang akan dibahas dan juga disetujui oleh pihak pemerintah daerah dan juga DPRD serta ditetapkan dengan adanya peraturan pemerintah. Nah, ada unsur-unsur APBD. Ada unsur-unsur APBD itu ada apa saja? Adanya anggaran yang memang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan suatu daerah beserta dengan uraian secara rinci. Kemudian apa? Ya, periode anggaran yang memang biasanya itu adalah dalam 1 tahun. Diperolehnya apa? Sumber penerimaan yang memang dapat dikatakan sebagai target minimal. Ya, untuk dapat bisa menutupi biaya yang terkait daripada aktivitas tersebut, jenis kegiatan dan juga proyek yang memang dapat dicairkan. Nah, fungsi APBD ini Permendagri nomor 13 tahun 2006. Ada fungsi apa? Otoritas ya. Kemudian ada fungsi perencanaan. Fungsi otoritas ini bisa dilaksanakan yaitu bisa melaksanakan daripada pendapatan dan juga belanja daerah di tanah bersangkutan. Otoritas juga ini berarti apa? Pemberian daripada kekuasaan pada pihak yang bersangkutan untuk bisa melaksanakan anggaran pendapatan, belanja dan juga pembiayaan daripada sesuai daripada APBD yang memang dibuat. Nah, fungsi perencanaan APBD ini menjadi sebuah pedoman ya, pedoman bagi pada manajemen yang ada di dalam hal perencanaan sebuah aktivitas ataupun kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ada lagi apa? Fungsi daripada pengawasan. Fungsi pengawasan APBD ini menjadi sebuah fungsi pengawasan tadi ya, ada juga fungsi apa? Alokasi ya. Ini APBD ini diarahkan untuk bisa apa? Menciptakan lapangan kerja. Pasti siapapun juga pasti ingin mendapatkan apa? Lapangan kerja. Nanti kalian sudah lulus daripada SMA sini ya, sekolah sini ya. Nah, itu fungsi alokasi ya. Ada lagi fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu apa? Uang rakyat. Oke, kemudian fungsi stabilitas ya. Stabilitas ya, ini adalah apa? Alat untuk bisa memelihara dan juga mengupayakan keseimbangan fundamental daripada perekonomian pada suatu daerah. Fungsi ya, tujuannya pasti salah satu dari tujuan itu dari apa saja nih? Bisa untuk apa? Membangun daerah ya, daripada tujuan fiskal, meningkatkan daripada apa? Pengaturan ataupun koordinasi. Oke, ini bisa meningkatkan pengaturan ataupun apa koordinasi tiap
bagian yang memang berada di lingkungan pemerintah daerah. Menciptakan efisiensi terhadap apa? Penyediaan barang dan juga jasa, dan menciptakan apa? Prioritas belanja pemerintah daerah. Ini pada itu semua nih tujuan daripada APBD. Mekanisme daripada apa? Mekanisme daripada penyusunan APBD. Boleh lah ada yang menyebutkan terlebih dahulu supaya tidak ngantuk ya. Baik, semangat ya. Oke, ini untuk Rifki ya. Rifki, coba boleh menyebutkan apa sih penyusunan daripada APBD itu? Bolehlah 1 atau 2, 3 ya. Ya. Pemerintah daerah menyusun RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ya, kemudian Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. C. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. D. APBD ditetapkan dengan perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan. ya, tetap semangat ya untuk Rifki ya, untuk penyusunan daripada APBN, daripada rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja daerahnya ya. Itu untuk mekanisme atau penyusunannya ya, penyusunan dari APBD-nya. Nah, kemudian ini untuk mekanisme penyusunan APBD-nya, silakan boleh disebutkan oleh salah seorang aja, siapa? Denis deh, boleh. Ya, ini bagian daripada penyusunan ya, supaya semangat ya. Pemerintahan daerah menyusun RAPBD yang nanti kemudian diajukan kepada siapa? DPRD nanti disidangkan kepada siapa? APBD dulu dalam apa? Tahun lalu. Ya, ini yang tahun lalu ya. Kemudian kalau misalkan dia ini berarti diterima ya, kalau memungkinkan, kalau itu maka akan diterima, tapi kan bisa saja juga ditolak kalau tidak sesuai ya nilainya. Itu untuk apa? Cara pengajuannya daripada apa, bagan mekanisme penyusunan daripada APBD ya. Nanti ada hubungannya juga, nanti dikasihkan soal juga ya yang berhubungan dengan penyusunan APBD ya. Segera panas kan, harinya sudah panas ya. Nah, apa-apa, harinya panas tapi tetap semangat ya. Sumbernya, nah sumber daripada apa tadi? Sumber daripada apa? APBD itu ada apa nih? Ada apa saja nih yang kalian ingat? Ada apa? Boleh deh, boleh. Nih, siapa nih? Siti Karina, mana Siti Karina? Ada Siti? Ya, ada. Ya, coba Siti. Mana Siti Karina? Ya, Siti. Oke, ya. Silakan. Penghasilan dan lain-lain. 2. Retribusi daerah seperti perizinan, pendidikan usaha, rekreasi, parkir. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain. Ya, jadi masih ingat ya tentang apa? Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah diantaranya ada pajak daerah. Ya, pajak daerah itu ada PBB. PBB itu apa sih? Pajak bumi dan bangunan. Kalian sering membayar PBB tidak? Ya, ini PBB. Ya, sama orang tua ya PBB. Terus kemudian ada lagi apa? Pajak usaha yang memang sering kalian tahu juga. Ada juga pajak apa? Pajak penghasilan ya. Nah, ada lagi apa yang namanya retribusi daerah. Retribusi daerah contohnya seperti apa yang pernah kalian tahu? Ya, apa? Parkir ya. Kemudian apa ini ya? Ini seperti apa? Perizinan daripada mendirikan usaha juga. Ada yang udah punya usaha sendiri mungkin di sini? Apa? Ya, ada yang punya usaha sendiri nih? Ini. Ya, usaha apa nih? Misalkan UMKM ya, usaha kecil, menengah juga ya. Nanti kan harus ada apa? Izinnya ya, izin
kita berikan dalam masyarakat ke pusat daerah. Iya, itu bisa membantu juga ya. Nah, kemudian ada apa? Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang memang dikisahkan dan juga pendapatan asli daerah ya, lain-lain ya. Tuh. Nah, ada juga dana perimbangan. Apa itu dana perimbangan? Ada yang bisa memberikan contoh juga tidak? Dana perimbangan contohnya apa sih dalam kehidupan nyata? Ya, siapa ini namanya? Widya. Oke, ya Widya gimana nih? Ada kaitannya tidak ya? Silakan kamu kaitkan dulu. Dana perimbangan itu apa sih contohnya itu? Ada dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. Ya, kemudian ada lagi apa? Dana alokasi umum sama dana alokasi khusus. Oke, apa bedanya? Misalkan contoh untuk dana alokasi umum. Bisa memberikan contoh? Umum buat masyarakat. Ya, kalau khusus? Khusus buat orang-orang tertentu. Ya, kalau untuk bedanya dana alokasi umum itu contohnya seperti apa? Umum parkir. Oke, kalau dana alokasi umum khusus contohnya? Misalkan ada contoh seperti kesehatan. Ada lagi apa? Pendidikan juga. Itu untuk dana perimbangan ya. Nah, contohnya ya untuk dana alokasi umum dan juga khususnya ya. Belanja daerah. Belanja daerah itu ada belanja secara langsung dan juga secara tidak langsung. Nah, oke. Boleh bisa memberikan contoh dulu untuk siapa Nabira? Mana Nabira? Ada Nabira? Ya, untuk belanja langsung. Belanja langsung itu gimana? Belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Contohnya honorar hidup, PNS, Non PNS ya. Nah, contohnya. uang lembur, belanja beasiswa, pendidikan, PNS, belanja khusus, pelatihan. Ya, ada belanja kursus mungkin ya. Nah, contoh misalnya dalam kegiatan nyata. Ya. Nah, kemudian lihat lagi untuk ya hari ini ya. Oke, ada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung ini memiliki kaitan langsung kan dengan adanya program kerja dan kegiatan. Nah, coba berikan contohnya dalam kegiatan nyata itu apa sih yang kamu tahu dulu tentang belanja tidak langsung ya. Bedanya apa yang tadi ya? Belanja langsung dengan yang belanja tidak langsung ya. Coba berikan dulu contoh dulu aja. Kalau misalnya langsung itu biasanya diberikan langsung pada sasarannya, tapi Ya. kalau misalnya belanja tidak langsung kayak belanja subsidi itu ke masyarakat awam. Jadi kalau misalnya siapapun, misalnya contohnya bensin yang harganya 15.000 disubsidi oleh pemerintah daerah jadi 10.000, 5.000-nya itu kan dari pemerintah daerah dan semua orang bisa pakai beli bensin yang harga 10.000. Oke, kalau misalkan untuk belanja tidak langsung, Udah jadi. apa tadi Pak? Jadi kalau misalnya bensin disubsidi oleh pemerintah itu harganya dirasakan oleh semua orang manfaatnya. Jadi langsung tidak langsung. Kalau misalnya beasiswa itu langsung ke sasarannya. Nah, terus ya itu untuk Rizky. Nah, sekarang supaya pada bangun nih, coba ya. Nah, ini postur daripada APBN contoh ya. Nah, contoh. Nah, ini pendapatan ya, pendapatan asli daerah ya. Kemudian ada dana transfer dari pihak pemerintah pusat dan juga dana transfer dari pihak pemerintah provinsi juga. Nah, ada tidak pengaruhnya? Pengaruhnya ada ya. Pengaruh APBD ini pada pembangunan ekonomi daerah. Boleh nih, siapa dulu yang mau memberikan contoh? Nggak apa-apa nih untuk siapa ya? Risma, mana Risma? Itu di Ya, Risma, bolehlah nggak apa-apa siapa aja ya, boleh Risma. Dampak dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD mempengaruhi perekonomian yang memiliki kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. B. Mampu mengeredukasi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan. Ya, secara langsung juga. Kemudian apalagi ada lagi apa? Yang memang saat ini masih ada saja pengangguran ya. Nah, bisa lagi apa? Mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya Nah, ini ya pertumbuhan ekonomi secara signifikan ya melalui adanya alokasi APBD.
sendiri bisa mengurangi terhadap adanya apa? Pengangguran yang ada. Kalau misalkan di Indonesia itu bagaimana nih Indonesia? Pengangguran yang ada di Indonesia itu banyak. Silakan jalan mana? Boleh Juwita, ya silakan berikan. Jangan ribut, ya silakan ya Juwita. Jadi di Indonesia itu masih banyak pengangguran karena lapangan pekerjaannya yang terbatas atau sedikit, masih kurang lapangan pekerjaannya, jadi masih banyak pengangguran. Oke, kemudian kalau misalkan tingkat pertumbuhan ekonominya gimana nih? Tingkat pertumbuhan ekonominya Alhamdulillah sudah mulai stabil ya untuk ini ya. Nah ini untuk tahun ini itu dari kita boleh. Untuk evaluasinya nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk hari ini. Nah sekarang ibu akan memberikan dulu dari LKPD-nya dulu. Ini untuk per kelompoknya dulu ya. Silakan nanti kalian boleh kerjakan dulu sampai jam 3 kurang lebih ya. Nah ini silakan ada berapa? Ya silakan. ya. Terima kasih Bu, makasih. Semangat semangat ya boleh. Ya boleh ada yang Apa gini? Apa itu aparat daerah? disusun oleh Pemerintah daerah. Tujuan-tujuan dan manfaat. Sihir. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai APBN dan APBD. Satu yaitu apa yang kalian ketahui tentang APBN. Seperti yang kita ketahui, APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja
iya dulu ya, sama dengan kelompok yang sebelumnya. Nah, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kamu boleh setting 3 gitu. Mulai dong, mau boleh Bantainya. Pindahan kolom jawaban yang dipindahkan itu ada apa? Dikembalikan untuk dilaksanakan. Yang pertama itu ada APBN tahun lalu, terus ke APBN, terus ke pemerintah, ya pemerintah. Ya kan yang dikembalikan itu ada yang pemerintah sama APBN. Terus ada APBN tahun lalu, pemerintah presiden, DPR sama APBN atau Ya, enggak ini coba untuk pemerintah daripada presidennya itu mengajukan kepada siapa ini? Ke DPR. Kemudian dia juga akhirnya apa menyusun apa? RAPBN ya dalam bentuk apa? Nota keuangan. Ya silakan. Nah, kemudian dikembalikan juga apa dilaksanakan kepada pihak siapa di sini? Nanti bisa diterima ataukah ditolak oleh siapa? Oleh APBN dalam tahun lalu ataupun APBN yang sekarang ini ya. Nah, itu mungkin ya ada lagi pendapatnya dari kelompok lain? Sama. Nah, sama. Oke, kalau begitu ya pasti. Iya. ya satu lagi boleh dari Indra, dari kelompok Indra. Jadi pemerintah daerah mengajukan RAPBD Tetap didiskusi. ya, jadi pemerintah diajukan ke DPRD untuk dilaksanakan. Kalau misalnya ditolak, jadinya APBD tahun lalu. Terus kalau misalnya diterima, itu APBD atau perdanya dikembalikan untuk dilaksanakan ke pemerintah daerah. Jadi untuk dilaksanakan. Nah, terus kalau misalnya udah dikembalikan, ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah disahkan. Terus RAPBD disidangkan oleh DPRD. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok hebat. Baca nyala loh. Jadi APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahun pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini memiliki tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perbedaannya dari segi fungsi, APBN memiliki 7 fungsi seperti fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, sedangkan APBD anggaran pendapatan belanja dengan cakupan regional di tingkat kabupaten, kota dan disusun oleh pemerintah daerah. Udah. Ya, silakan. Dari untuk kelompok enggak ya.
Assalamualaikum. Ya. Nah, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? Ada tidak kendalanya? Kenapa? Apa ya? Nggak ada kendalanya. Ya, silakan. Kemudian, apakah kamu ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik? Bisa ya. Nah, sekarang Rizky, boleh ya yang ketiganya. Apa sih yang kamu yang buat Yang buat aku sendiri tahu APBD itu apa, terus jadi ngerti juga fungsi-fungsinya dari APBD, dan jadi tahu ternyata kita bayar itu ada hubungannya sama APBD. ya? Nah, Yang paling saya kuasai atau kita kuasai, jadi kita itu menguasai materi dari APBN dan APBD. Kita juga menguasai semua materinya yang mencakup pengertiannya, fungsinya, terus tujuannya, dan mekanisme penyusunan APBD APBN itu kita ngerti gitu. ya bagus untuk saya pendapatnya bagi ya. Silakan boleh sekarang apa sih? Apakah semua anggota kelompok ikut terlibat dalam diskusi kelompok hari ini? Bolehlah pendapat. Ya, semua hampir ikut juga dalam berpendapat ya pada saat pembelajaran ini ya, terutama tadi juga bisa pada hari ini. Nah, untuk kedepannya ini ada tugas ya berikutnya ya per kelompok lagi ya, silakan nanti dikerjakan boleh di rumah ya, tidak boleh pada ya, semangat ya. Semangat ya. Ini masih ada kaitan antara APBN dengan APBD-nya di sini ya. Ada teori, ada di sana ada teori, ada PG, desainnya juga di sana ya. Dia belum nah itu kita akhiri pelajaran ini. Mudah-mudahan kalian tadi kan ya kalian bisa tetap semangat ya saya juga. Kemudian ini ada dulu sebentar dari ya. Tunggu dulu ya. Rambut kusam harus dirawat. Saat disisir baiknya diikat. Kita belajar selalu giat. Tentu prestasi akan meningkat. Pulang alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Amin. Berdoa disebutkan sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi kan sebelum kita berdoa, berarti kita akhiri dulu lagu ini, akhiri